Ya, ada baiknya kami informasikan untuk kaum muslimin dan muslimat bahwa sholat asar telah tiba, maka selayaknya lah kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat asar di kesempatan sore hari ini. Semoga amal ibadah di sepanjang hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, baik kita lanjutkan dialog interaktif pelaksanaan Pekan Tilawatil Quran RRI Palembang ke-53. Kita sudah bincang-bincang tadi, sudah kita dapatkan bagaimana gambaran pelaksanaan Pekan Tilawatil Quran RRI Palembang ke-53 ya, dari uh, Pak Jafar Asgab selaku Ketua Panitia dan Ibu Silvia Lena Esos MSI tadi selaku supervisi pelaksanaan kegiatan Pekan Tilawatil Quran ya. Bagaimana pelaksanaan sudah terbayangkan oleh kita. Jadi pelaksanaannya nanti jatuh pada tanggal 23 hingga 24 Maret 2023 atau bertepatan dengan 1 hingga 2 Ramadan 1444 Hijriah. Ya baik, kami buka coba line di 369977, ada yang ingin berpartisipasi mungkin kami terima. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Salam, selamat sore Mbak. Mau ikutan ya Mbak? Iya boleh, silakan Mbak. Ya, Dari mana nih Mbak? dari Rena. Iya, di mana Rena Mbak? di Pelaju. Di Pelaju. Iya Mbak Rena di Pelaju. Ya, silakan Mbak Rena, pertanyaannya Ya, kepada Ketua Panitia atau langsung kepada ke supervisinya. itu ya. Iya, Ketua Panitia Pak Jakfar ya, kalau iya, tidak kata dia. iya Pak Jafar Asgab. Eh, secara garis besar sudah didengar tadi. Nah, saya mau tanya nih Pak Jakfar. Oh ya, Assalamualaikum dulu Pak Jakfar. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya. Untuk secara teknis perlombaannya ini seperti apa untuk lomba tilawah ini? Itu pertanyaan pertama. Lalu yang kedua, Pak Jafar, ini kan masuk babak penyisian ya untuk 1 Ramadan ya. Nanti finalnya hari Jumat. Nah, kalau nanti ada juara satu, baik Kori dan Korea, ini mau dikirim kemana nih untuk tahun ini? Ya, itu saja pertanyaan Pak Jafar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullah. wabarakatuh. Ya, silakan Pak Jafar. Untuk teknis ataupun tata tertib dari pelaksanaan PTQ tahun ini, untuk peserta itu pada babak lombanya, peserta diharapkan untuk hadir 1 jam sebelum kegiatan itu berlangsung, karena peserta akan diminta untuk melakukan registrasi dan daftar hadir terlebih dahulu. Kemudian pada saat lomba berlangsung, apabila peserta tersebut tidak hadir saat dipanggil lebih dari 3 kali, maka akan dianggap mengundurkan diri. Terus untuk dress code-nya sendiri, panitia mengharapkan peserta untuk menggunakan pakaian Islami yang sopan dan rapi. Lalu untuk waktu tampil dari peserta tersebut adalah antara 5 sampai 6 menit. Kemudian untuk kriteria penilaian dari Dewan Hakim meliputi 3 poin, yakni yang pertama adalah irama, suara ataupun adab, dan yang kedua adalah tajwid, kemudian yang ketiga fasohah, mengenai fasohah. Lalu untuk pertanyaan Ibu mengenai apa yang akan didapatkan oleh peserta juara pertama setelah dinyatakan sebagai juara, peserta juara pertama selain mendapatkan hadiah apresiasi seperti trofi ataupun uang pembinaan, juga akan selanjutnya diikut sertakan dalam kegiatan PTQ tingkat nasional. Kegiatan PTQ tingkat nasional tahun ini akan dilaksanakan di Kota Kendari. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 1 hingga 6 Maret 2023 yang akan datang. Seperti itu, Bu. Iya, baik. Mungkin ada tambahan dari Ibu Lena, silakan. Baik, saya menyambung sedikit dari yang disampaikan oleh Ketua Panitia, bahwa seleksi memang dilakukan di tingkat daerah, di mana sekarang ini hanya kita memperlombakan satu kategori, yaitu lomba tilawah.
seperti yang disampaikan oleh ketua bahwa selesai kita melaksanakan seleksi di tingkat daerah, maka kita akan melaksanakan seleksi di tingkat nasional. Iya. Nah, jadi dari hasil seleksi tingkat daerah itu akan diperoleh pemenang KORI 1 dan KORI A 1. Jadi terbaik 1 putra KORI A itu akan dikirim ke tingkat nasional, yaitu di Kendari. Kemudian nanti di seleksi tingkat nasional juga akan diperlombakan lagi dengan seluruh peserta dari Satker seluruh Indonesia, di mana nanti akan dilombakan secara live di Kendari. Itu akan juga ditentukan pemenangnya. KORI A itu untuk tilawah, kemudian ada tahfiz, kemudian ada tartil Quran, kemudian juga ada tausiah. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan untuk seleksi tingkat nasional. Lalu bagaimana dengan teknik pelaksanaan itu di tingkat nasional, tuh Bu Lena? Kalau untuk teknis pelaksanaan itu tidak jauh berbeda dengan di daerah. Mungkin nanti dia akan lebih khusus karena kan untuk 3 lomba itu memang akan diperlombakan secara live di sana. Namun untuk tartil Quran itu melalui taping. Jadi kita dari daerah khusus untuk tartil Quran itu memang mengirimkan dalam bentuk audio video, kemudian akan diseleksi di tingkat nasional. Pemenangnya akan mewakili Korwil kalau untuk tartil. Namun untuk tahfiz kemudian tausiah itu sendiri dilombakan di tingkat Korwil, itu nanti ada perwakilannya di tingkat nasional. Nah, di sana nanti perwakilan tingkat Korwil itu akan dilombakan. Jadi tidak seluruh peserta ya pemenang daripada tahfiz dan kemudian tausiah yang sudah berlangsung di Satker daerah itu akan diberangkatkan semua, tidak, namun akan mewakili Korwil. Jadi nanti akan dilombakan di sana. Nah, jadi akan ditentukan pemenangnya untuk itu. Namun untuk tilawah memang semua Satker itu akan memberangkatkan KORI dan KORI A-nya. Oh, begitu. Untuk teknis lombanya itu memang sudah ada ketentuannya dari panitia pusat, di mana Dewan Hakimnya itu dari Kementerian Agama RI. Seperti itu. Ya, seperti itu ya. Baik, mungkin ada tambahan Pak Jafar? Iya. Jadi sudah kita ketahui bersama bahwa teknis untuk di daerah seperti yang Pak Jafar beri gambaran tadi ya, dan juga dari tingkat nasional sudah diberikan oleh Bu Lena tadi gambarannya ya. Jadi itu pelaksanaannya untuk di tingkat nasional tanggal berapa Ibu Lena? Tanggal 1 April. Tanggal 1 April sampai 1 hingga 6 April. 6 April. 1 hingga 6 6 April ya. Ya, baik. Pendengar mungkin ada lagi yang ingin berpartisipasi di 3699977, ingin bertanya bagaimana suasana nanti pelaksanaan Pekan Tilawatil Quran RRI Palembang ke-53 ya. Iya, karena pendaftaran sudah ditutup Pak Jafar ya. Pendaftaran terakhir hari Tanggal ini. berapa? Tanggal 21 Maret 2022. Jadi 2023. terakhir hari ini begitu. Terakhir hari ini sudah ditutup pendaftarannya. Sudah ditutup. Jadi tadi bisa diulang Pak Jafar, berapa peserta perempuan dan berapa peserta Jumlah laki-laki? pendaftar per hari ini ada 56 orang, 39 orang itu laki-laki dan juga 17 orang perempuan. Iya. Jadi itu sudah terseleksi dengan Ya, dengan persyaratan. persyaratan administrasinya begitu ya. Betul. Oh iya, jadi itu terlaksana tanggal 23 Maret nanti Pelaksanaan ya. tanggal Pelaksanaannya 23 Maret. 23 Maret. Jam berapa itu Pak Jafar? Untuk acaranya sendiri pembukaan itu kita mulai pukul 09.00. Akan dilakukan seremonial pembukaan, Iya. kemudian lombanya itu sendiri akan dimulai pukul 10 pagi. Ya, mungkin bisa dijelaskan lagi untuk pesertanya Pak Jafar. Mungkin ada yang mendengarkan dialog interaktif kita ya. Jadi ada yang mendengarkan salah satu peserta, mungkin bahkan peserta-peserta yang sudah mendaftarkan itu bisa mendengarkan. Jadi bisa mempersiapkan diri sedini mungkin gitu untuk mengikutinya. Ya, untuk peserta sendiri itu akan kita infokan secara langsung ke mereka bahwa pelaksanaan kegiatannya akan dimulai pukul 9 pagi. Akan dibuka, rencananya kami akan meminta untuk Wali Kota Palembang untuk membuka secara langsung pelaksanaan kegiatan PTQ ini. Kemudian akan dilanjutkan pelaksanaan lombanya itu sendiri pukul 10.00. Pukul 10.00 ya Pak Jafar. Ya baik. Baik, terima kasih Pak Jafar dan Ibu Lena yang sudah hadir di studio sore hari ini ya. Yang kita angkat tadi
tema kita di pelaksanaan Pekan Tilawatil Quran RRI yang ke-53, yaitu mewujudkan masyarakat toleran, berkarakter Qurani ya. Iya, betul. Iya, untuk Indonesia kuat. Betul. Ya, itulah tema yang diangkat di PTQ pelaksanaan kali ini. Pekan Tilawatil Quran RRI Palembang ke-53. Baik, terima kasih Kak Darin Bu Lena dan Pak Jafar sudah berbagi ya bagaimana pelaksanaan Pekan Tilawatil Quran kita nanti ya. Terima kasih sekali lagi. Apa ada tambahan Pak Jafar? Iya, tidak ada. Bu Lena ada tambahan? Baik, sedikit Mbak Noni. Silakan. Melalui kesempatan ini kami menghimbau kepada pendengar dan pemirsa RRI Net bisa menyaksikan melalui audio streaming pelaksanaan lomba pada 1 Ramadan, kemudian bisa melalui jaringan RRI Net kami di YouTube, channel YouTube RRI Net Palembang. Mungkin itu saja. Ya, baik, terima kasih. Ya pendengar, itulah tadi dialog interaktif pelaksanaan Pekan Tilawatil Quran RRI Palembang ke-53 yang sudah dihadiri oleh 2 orang narasumber kita, yaitu Ibu Sylvia Lena Esos MSI dan Bapak Ja'far Asgab selaku Ketua Panitia. Terima kasih kehadirannya di Terima Studi kasih, Pro 1. terima kasih, Bu. Iya, semoga apa yang akan dihadapi nanti terlaksana dengan baik. Insya Allah. Iya, salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.